Halo anak kelas 7, ya, apa kabarnya? Harapannya kita semua dalam keadaan yang sehat dan harus tetap semangat, ya. Salam sehat dari Miss ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya yang terkait tentang bumi dan perilakunya. Tentang materi bumi dan perilakunya, ya, kita akan membahas beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, kita akan membahas rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu nanti ada bagian-bagian yang akan kita bahas. Pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Kedua, terjadinya perbedaan waktu. Dan yang ketiga, gerak semu matahari dan benda-benda langit. Yang keempat, adanya perubahan arah angin. Lalu berikutnya kita akan membahas, setelah membahas rotasi bumi, kita akan masuk ke pembagian, yaitu pembagian daerah waktu di bumi. Nah, yang terakhir kita akan membahas batas penanggalan internasional, ya. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama yang terkait tentang rotasi bumi. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari rotasi bumi, ya. Nah, rotasi bumi itu adalah, ya, perputaran bumi pada porosnya. Nah, periode rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Nah, bisa itu dikatakan seperti 24 jam dalam sehari. Ya, berikutnya, bumi berotasi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut. Nah, inilah makanya terjadinya, ya, ada beberapa hal, ya, akibat-akibat dari rotasi bumi itu, ya, sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, terjadinya pergantian siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi. Nah, permukaan bumi yang menghadap ke matahari, maka itu akan mengalami yang namanya terjadinya siang. Sedangkan, ya, ketika permukaan bumi itu membelakangi matahari, maka itu akan terjadinya proses malam. Ya, oke, baik. Kita akan masuk ke pembagian yang kedua, yang membahas terjadinya perbedaan waktu. Nah, dari terjadinya perbedaan waktu dalam sekali rotasi, ya, setiap tempat di bumi telah mengalami 360 derajat bujur yang ditempuh dalam waktu 24 jam. Nah, itu 24 jam itu dalam arti 1440 menit, ya. Oke. Dengan demikian, ya, berarti satu bujur itu mengalami 4 menit. Nah, bagaimana kalau 15 bujur? Nah, kalau di 15 derajat bujur itu terdapat perbedaan waktu selama 1 jam, ya. Oke, ya. Kita masuk ke pembagian yang berikutnya, ya. Gerak semu matahari dan benda-benda langit. Nah, ini gerak semu matahari dan benda-benda langit yang lain, bahwa matahari yang terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat merupakan akibat arah dari rotasi bumi, ya. Ya, kalau kita bisa bikin begini, ya, seperti inilah misalkan, ya, ini arah dari barat, ya, timur, lalu ini utara dan selatan. Nah, dia bilang apa? Ya, gerak semu dari matahari dari benda-benda langit itu adalah bahwa matahari yang terbit dari ufuk timur, ya, baru dia akan terbenam di ufuk barat merupakan akibat dari arah rotasi bumi. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang keempat, ya, adanya perubahan arah angin, ya. Adanya perubahan arah angin ini, ya, itu adalah angin pasat dan angin barat, ya, sebenarnya berasal dari angin kutub yang berubah arahnya karena adanya rotasi bumi, ya. Nah, yang terakhir nanti kalau kamu lihat di bukumu ada nanti yang bagian terakhirnya itu akan membahas tentang bumi mengembung di khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya, ya, seperti gambar berikut, ya. Hapus saja ini. Nah, ya, dia bilang bumi mengembung di khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya, ya.
bumi mengembung di khatulistiwa. Dan tepat di kedua kutubnya. Misalkan begini ya, ini adalah garis khatulistiwa ya, garis yang mendatar ini adalah garis khatulistiwa. Lalu ya, nah ini adalah bagian timur ya, ini bagian barat. Silahkan perhatikan di bukumu ada ya gambarnya. Nah ini dia mengepat di antara ya garis khatulistiwa dia. Nah ini dia titiknya ya. Oke, misalkan seperti itu dia ya. Oke baik. Nah kita masuk ke pembagian berikutnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang rotasi bumi, pengertian dari rotasi bumi itu adalah perputaran bumi ya pada porosnya. Berikutnya kita masuk ke pembagian daerah waktu di bumi. Nah oke baik, kita akan masuk ke pembahasan kedua terkait tentang pembagian daerah waktu di bumi ya. Bumi dibagi berdasarkan garis meridian ya. Nah, garis meridian itu adalah garis lingkar yang melewati kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, sebagai titik pangkal ditetapkan waktu yang berlaku untuk meridian yang melalui Greenwich ya dan ditetapkan sebagai bujur 0 derajat. Waktu pangkal ini dinamakan waktu Greenwich atau disingkat dengan GMT. Oke. Nah, berikutnya, untuk membuat wilayah dunia bagian utara dan selatan, maka ditentukanlah sebuah garis yang tepat berada di tengah. Itulah yang disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, sehingga dari pembagian daerah waktu ini ya mempengaruhi waktu di Indonesia. Makanya kita kenal waktu di Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada waktu Indonesia bagian barat, lalu yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah, lalu ada waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk waktu Indonesia bagian barat itu contohnya misalnya seperti daerah ya Jawa, Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, kalau untuk waktu Indonesia bagian tengah ya misalkan seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali. Nah, untuk waktu Indonesia bagian timur ya itu contohnya seperti Papua ya. Nah, lalu ada Kepulauan Maluku. Oke. Nah, terakhir kita akan masuk ke pembahasan materi terkait tentang batas penanggalan internasional. Bagian ketiga ya, kita akan masuk ke batas penanggalan internasional. Nah, pengertian dari batas penanggalan internasional ini adalah ya suatu garis khayal di permukaan bumi yang terletak pada 180 derajat bujur timur ya sampai dengan 180 ya 180 derajat bujur timur ya sampai 180 derajat bujur barat ya. Nah, fungsinya adalah ya untuk mengimbangi penambahan waktu ketika seseorang berpergian melintasi zona waktu. Oke ya. Nah, itu saja untuk pembahasan terkait tentang ya bumi dan perilakunya ya. Oke ya. Tentang bumi dan perilakunya ya ada 2 hal yang akan kita bahas tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, rotasi bumi tadi sudah ada pembagian-pembagiannya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke revolusi bumi. Nah, ingat kembali pengertian dari rotasi bumi itu adalah ya perputaran bumi pada porosnya. Nah, untuk yang revolusi bumi ini ya kita akan mulai saja ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ya seperti planet-planet yang lain ya, bumi juga beredar mengelilingi matahari ya. Nah, bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365,25 hari ya. Oke. Dalam waktu 365,25 hari. Oke. Nah, gerak jadi dapat kita buat kesimpulan bahwa pengertian dari revolusi bumi itu adalah gerak peredaran bumi mengelilingi matahari pada garis edarnya. Oke, bisa ulang ya. Revolusi bumi itu adalah pengertiannya adalah ya peredaran bumi mengelilingi matahari pada garis edarnya. Ya, pada garis edarnya itulah yang disebut dengan revolusi bumi. Oke, nah selama mengelilingi matahari ya, sumbu bumi selalu condong ke arah yang sama dan membentuk sudut sebesar 23,5 derajat. Nah, terhadap garis
yang tegak lurus terhadap eliptika. Nah, eliptika ini disebut dengan bidang edar bumi dia. Nah, oke, ya. Selama bumi mengelilingi matahari, maka akan terjadi 4 keadaannya. Yang pertama kita akan bahas pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni itu akan terjadi yang namanya musim gugur, ya. Nah, pada tanggal 21 Juni sampai 23 September ya, itu akan terjadi yang namanya musim dingin, ya. Lalu berikutnya pada tanggal 23 September sampai 22 Desember itu akan terjadinya yang namanya musim semi. Dan yang terakhir ya, pada tanggal 22 Desember sampai 20 Maret maka akan terjadinya musim panas. Oke, baik ya. Jika sudah selesai pembahasan tentang bumi dan perilakunya, tolong perhatikan video berikutnya ya.